Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sapriyadi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, mahasiswa Universitas Palangkaraya. Telah melaksanakan PPL 1 di SDN Teluk Jolo 1, Kecamatan Sumber Beritu, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya telah melibatkan peserta didik kelas 3 dalam pembelajaran tema 2, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Itulah video yang akan saya tampilkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Selamat pagi semua. Silakan duduk. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, kalau baik siap untuk belajar? Ya, kalau siap untuk belajar. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Siapa yang mau memimpin temannya berdoa? Siapa? Ayo, siapa yang berani maju ke depan untuk memimpin temannya berdoa? Siapa? Coba Denio. Iya. Ya, silakan pimpin temannya berdoa. Iya, bagus ya. Sekarang Bapak akan absen kalian untuk cek kehadirannya. Dulu ya. Danio. Adik. Reval. Adik. Gitu ya. Kemudian Denia. Dima, Aura, Reni, Christine, Nova, Gesia, Yung. Iya, ternyata hari ini semuanya hadir. Tidak ada yang malas. Baik. Nah, kita akan belajar tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Sekarang Bapak mau tanya dulu, apa itu tumbuhan? Sayuran. Iya, apa lagi? Biji-bijian. Sekarang Bapak mau tanya, apa manfaatnya untuk kita? Bisa dimakan. Apalagi? Bisa ditanam. Apalagi? Bisa dimakan. Aku pintar semua ya. Sekarang Bapak akan membaca tujuan dari pembelajaran kita. Bisa nggak dengan membacanya bersama-sama dengan Bapak? Bisa. Kalau begitu, mari kita sama-sama baca ya. 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi informasi isi dongeng dengan tepat. 2. Peserta didik dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi
posisi yang tepat. 3. Peserta didik dapat menyajikan pesan yang terdapat pada sebuah dongeng dengan menggunakan kosakata yang tepat. 4. Peserta didik dapat mengetahui sifat-sifat operasi hitung bilangan cacat. 5. Peserta didik dapat memahami cara menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Yang keenam, peserta didik dapat menggunakan sifat pertukaran penjumlahan untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Yang ketujuh, yang terakhir, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat pertukaran pada penjumlahan. Ya, itu adalah tujuan dari pembelajaran kita. Sekarang kita masuk ke dalam kegiatan pembelajaran. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya sebagai sumber makanan, Sumber makanan ya. bahan baku industri, Bahan baku industri itu apa? Nah, ada karet dijadikan untuk bar. Oh, ada kayu peralatan rumah tangga, banyak ya. Nah, kayu dijadikan kok. bahan pakaian, Perhatikan. pewarna alami, Nah, kucing itu apa itu? dan kesehatan. Untuk kesehatan apa? Bahan obat ya. Obat saja biasanya sirih. Nah, banyak ya. Anak-anak, coba Bapak mau tanya kepada kalian. Bayangkan, misalkan kalau tidak ada tumbuhan di sekitar kita, apa yang akan terjadi? Nah, karena itu Bapak akan mengajak kalian untuk melihat cerita dongeng tentang pohon apel yang akan Bapak tampilkan di depan kelas. Mari kita sama-sama melihat dan menyimaknya. Ayo. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu dan itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo bermain bersamaku, ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kamu membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku. Ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan diam. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali. Sejak saat itu pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel
Sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandar pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Setelah membaca dongeng pohon apel yang tulus, Bayu ingin membantu ibu. Bayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Bayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya akan ia gunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Bayu mengumpulkan daun-daun kering. Bayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebelah petak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada petak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Bayu meletakkan daun di dua kotak seperti ini. Bayu menghitung semua daun kering. Perhatikan, biar bisa. Ternyata semua daun berjumlah 50 helai daun kering. Bayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama? Ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering. Hari Minggu Bayu pergi tamasya ke gunung. Bayu pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di gunung ia banyak melihat pohon cemara. Pernahkah kalian melihat pohon cemara? Cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya kayu cemara digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Bayu dan sukunya bernyanyi lagu Naik-naik ke puncak gunung. Bisa dimengerti tadi bagaimana manfaat tumbuhan bagi manusia? Mengerti, Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada, Pak. Apa? Apa contoh tumbuhan bagi manusia? Contoh apanya? Contoh untuk yang dimanfaatkan. Ya. Nah, salah satunya tadi kan sudah kita tayangkan dari materinya. Ada salah satu tumbuhan yaitu pohon besar yang kita bisa gunakan untuk barang rumah tangga. Apa itu barang rumah tangga? Contohnya kursi, meja, lemari, ya. Kemudian yang lebih apa itu lebih bagus lagi rumah. Itu
apakah tumbuhan itu untuk kebutuhan rumah tangga? Lihat di situ ya. Kemudian kelompoknya. Nah, ini dia. Untuk kelompok 1 nanti ada Denio, ada Nova, ada Reni, ada Aura, ada Reva. Silakan yang Bapak sebutkan namanya bisa bergabung di sebelah kanan. Ya, silakan. Ini ke sini, pindah ke sini. Iya, Reva ya ke sini. Nah, satu orang lagi. Untuk kelompok 2 nanti ada Rafael, Denial. Rafaelnya di sana, Rafael. Kamu ke sana. Denial. Pelan-pelan. Ada Chris, Tim, ada Desya, ada Dima. Ura di sini Ura. Sudah bakal bagi itu merah aja. Nah, sekarang ini Bapak akan bagikan LKPD-nya ya. Di sini ada LKPD. Nah, ini dia. Di sini ya. LKPD-nya. Bapak bagikan ini. Jangan konsultasikan. Ya. Konsultasikan. Ya. Dima, kenapa kamu Dima? Hah? Bawa kursinya ke sini Dima. Itu di lembar kerjanya nanti tulis namanya ya. Tulis namanya. Itu soalnya. Tulis namanya dulu. Tulis namanya. Nomor 1 Daniel. Namanya ya. Oh itu di sini namanya ini kan sudah Bapak bagikan ini. Nah, pelan-pelan ya. Nomor 3-nya Nova. Nomor 4. Siapa nomor 4? Aura. Kemudian Reva. Sudah ditulis namanya? Sama-sama kelasnya ya. Sekarang dibaca itu. Dibaca. Dibaca ya. Tulisannya dibaca. Ini jawaban kita. Sikap teman pohon apel. Siapa teman pohon apel? Nah, kan tadi sudah kita tampilkan di sini ya video. Kita konsultasikan ya. Konsultasikan ya. Dima, kenapa kamu Dima? Bawa kursinya ke sini Dima. Nah.
itu di lembar kerjanya nanti tulis namanya ya, tulis namanya. Itu soalnya tulis namanya dulu, tulis namanya. Nomor 1 Daniel. Nomor 2-nya Reni. Tulis Reni. Kelompok 1. Tulis namanya ya. Oh itu di sini namanya. Ini kan sudah Bapak berikan ini. Nah, pelan-pelan ya. Nomor 3-nya Nova. Itu. Nomor 4. Siapa nomor 4? Aura. Kemudian Reva. Sudah ditulis namanya? Ya. Sama-sama kerjaannya ya. Sekarang dibaca itu, dibaca ya, ceritanya dibaca. Kemudian ini ada soalnya. Nah, yang jawab nanti sama-sama dan renungkan. Siapa teman pohon apel? Nah, kan tadi sudah kita tampilkan di CD ya, videonya. Siapa teman pohon apel tadi? Nah, kalau lebih lengkapnya saya baca lagi di sini ya, ready ya. Nah, ini Bapak kasih satu lagi untuk kalian baca materinya. Ya, dibaca itu. Yang nomor 2-nya nanti coba dicari dulu. Ya. 500. Tahu ya? Gimana? Bahasa rapinya yuk. Nomor. Hitung benar-benar itu. Ayo. Hitung benar-benar. Nanti satu orang mewakili kelompoknya nanti maju ke depan. Ya. Sudah. Hitung benar-benar. Mana tinggi? Kebalik aja. Kebalik. Mana? Kebalik. Ini untuk mencarinya. Dibaca dulu ceritanya. Dibaca dulu baik-baik cerita. Reni, tulisanmu yang kecil Reni. Siapa yang nulis paling bagus? Itu ya. Nanti satu orang maju ke depan untuk membacakan hasil kelompoknya. Jangan terlalu ribut, ya. Baca. Siapa? Mana itu?
Sudah selesai kak. Pak, udah Pak. Berdiri gitu, duduk yang benar, jangan usah yang harus duduk. Sudah? Kelompok 1 kalau itunya sudah, sekarang silakan tulis yang matematikanya ini. Ya, ini soal matematikanya. Di bawahnya tadi, di bawah soal yang Bapak, saya tulis di sininya. bilang kelihatan kelompok. Tulis di bawah ini aja, ditulis ya. Ya langsung dikerjakan sama. Di sini ditulis. Ya, ya matematika. Tulis siapa yang bisa nulis ini. Di sini. Iya memang soalnya menambah. Kita kan tadi ada tentang cerita Dayu yang mengumpulkan apa tadi? Mengumpulkan daun kan? Nah dari materi tadi makanya Bapak langsung bikin soal seperti ini. Nah jangan ribut. Coba jangan ribut sama-sama jangan. Satu ya. Coba diperhatikan. Untuk kelompok satunya nomor 1, kelompok 2-nya nomor 2 ya. Nah, kenapa yang kayak gitu? Aduh. Yang kelompok satunya nomor 1, kelompok 2 nomor 2. Untuk kelompok 2 nomor 2. Untuk kelompok 2 nomor 2 ya. Ya. Ibu, Bapak siapa tadi kak? Kelompok 1. Itu yang kelompok 1 nomor 1 200 tambahan 350. Kemudian yang di ya kelompok 1 bikin sendiri dilihatnya ini harus. Tugas kelompok ya, jadi ada 2 kelompok itu. Untuk kelompok 1 nama kelompoknya apa? Kita ambil dari tumbuhan. Ayo. Kelompok 1 apa namanya kelompoknya? Dari tumbuhan. Ya, kita ambil dari tumbuhan. Apa nama kelompoknya? Ayo sepakat dulu. Apa nama kelompoknya? Apa? Pisang. Enggak pak. Apa? Bunga Pak. Kelapa. Ya, kelapa katanya. Durian. Ya, durian. Sekarang kelompok durian, ini kelompok kelapa. Ya, kalau sudah. Yang kelompok dari kelompok kelapa. Kelompok kelapa, silakan bacanya hasilnya. Siapa yang mau baca ini? Reni ya? Yang bisa baca? Bisa kan? Ya baca, jangan ribut dulu, jangan ribut. Ya, bagaimana dengan hasil diskusinya sudah? Kalau sudah, sekarang Bapak persilakan untuk kelompok 1 yang namanya tumbuhan apa tadi? Ya, untuk membacakan hasil diskusinya di depan kelas. Silakan kelompok 1. Ya, kelompok 1 ya.
maju dikit sini, maju sini biar kelihatan nanti. Sini. Ya, nanti ke sini. Nah, sini. Kelihatan saja situ dulu. Salah kamu sini. Silakan kelompok 1 baca hasil diskusinya. Nah, mana ada hasil diskusi kalian tadi? Nah, sekarang Bapak hasil diskusi yang kita lakukan tadi adalah tentang cerita pohon apel yang tulus. Sekarang Bapak minta kelompok 1 atau kelompok tumbuhan kelapa untuk membacakan ceritanya secara bergantian, ya. Nanti kelompok 2 juga begitu, ya. Silakan. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seseorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersama Mayung. Ya, silakan dilanjutkan. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali pohon Coba diperhatikan dengan gembira. Ayo bermainlah bersamaku. Manusia di pohon apel. Koma Kenapa, Pak? Nah, coba lanjutkan, Bapak. kamu boleh Coba. Ya, lanjutkan sampai selesai. Nyaring dikit. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu kembali. Pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa. Maka pohon apel itu tidak akan hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat. Jawab laki-laki. Nah, sekarang karena kalian sudah apa tadi menyelesaikan hasil diskusinya dari kelompok 1, maka kita akan melihat hasil dari diskusi kelompok 1.
Siapa teman pohon apel? Anak laki-laki. Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Merasa apa dia? Merasa senang. Merasa senang. Ini jawaban dari kelompok 1 ya. Kemudian, apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Ambillah cabangku, katanya. Jawaban mereka ini ya. Kemudian, mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Karena dia tidak punya waktu untuk bermain. Jawaban kelompok 1. Kemudian, di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Karena pohon apel itu tidak punya teman. Itu ya hasil diskusi dari cerita pohon apel. Nah, kemudian hasil diskusi dari cerita Dayu yang mengumpulkan daun kering. Apa itu? Cara matematika ya. 200 ditambah 350, jawaban mereka 550. Kemudian salah tulis mereka ini. 350 tambah 200, jawabannya 150. Jadi apa ini? Nggak kelihatan ya. Nah, itu adalah hasil dari Kelompok 1. LKPD kelompok 1 yang disebut dengan tumbuhan kelapa. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Yo, ada Silakan kelompok 2 membaca gantian seperti mereka tadi ya. Ini dia. Ke sini biar nggak terlalu kena atau berbaris di sini saja. Biar. Kelompok 2 tadi apa namanya? Kelompok 2. Ya, berbaris saja lihat itu biar nggak kena di sini. Lihat. Nah, gini aja. Lihat ini. Maju dikit. Sini. Baca di alam musada. Baca di depan kelas saja. Bergantian. Ya, Iyung duluan. Nyari. Itu dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersama. Waktu berlalu, anak Ya, lanjutkan. Christine. baik si jago. Kamu sudah mana? Kamu boleh Kamu boleh memotong cabang-cabang cabang-cabang pohonku. pohonku ini untuk membangun rumahku. Jadi anak laki-laki itu memotong cabang pohon dan beri dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak
Astrid. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberi apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Nah, baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar. Sekarang lanjut 5. tempat untuk bersandar dan beristirahat. Ya, sudah? Sudah? Di siang. Ya, sudah? Di siang. Ya, kita lanjut ya. Apa dari hasil jawaban kalian tadi? Yang pertama. Nah, ini dia jawabannya. Siapa teman pohon apel? Apa ini jawaban kalian? Seseorang anak laki-laki. Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama-sama? Apa itu? Bahagia. Apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Kebaikannya apa? Sepotong apa itu kayu untuk apa itu? Rumahnya. Membangun rumahnya. Membangun rumahnya. Yang keempat, mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Apa jawabannya punya kalian? Karena anak. Dewasa itu meninggalkannya. Kelima, di akhir cerita mengapa pohon apel menangis? Apa itu jawabannya? Akhir mereka akhirnya Apa itu jawabannya? akhir mereka bersama. Oh ya, bersama. Kemudian yang matematikanya apa? 500 tambah 220. Berapa jawabannya itu? 700. 720. Ya. Kemudian 220 ditambah berapa itu 500 ya? Berapa jawabannya? 720. Iya, berarti itu adalah hasil dari kelompok 2. Silakan duduk kelompok 2. Tepuk tangan. Ya, nggak apa-apa aja. Nanti kita jawab bersama-sama ya. Nah, sekarang kita jawab bersama-sama. Dongeng pohon apel yang tulus. Dongeng pohon apel yang tulus. Ayo kita jawab bersama-sama ya. Nah, yang pertama tadi ini yang jawaban yang benar ya. Siapa teman pohon apel? Seorang anak laki-laki. Nah, kemudian apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Apa? Pohon apel merasakan sangat bahagia. Itu dia jawabannya ya. Yang ketiga, apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Apa? Ayo, apa tadi? Apa tadi itu?
Potong kayu membangunnya rumahnya. Pohon apel memberikan cabang-cabang Tuh. pohonnya untuk membangun rumah dan menyuruh anak laki-laki itu bersandar pada batang pohon yang sudah masih tersisa. Itulah kebaikan pohon apel. Yang keempat ya. Mengapa pohon apel merusak kesepian dan sedih? Apa tadi? Karena Anda tidak dewasa meninggalkannya. Ya, sekarang kita lihat karena anak laki-laki itu sudah besar dan berkeluarga serta tidak bisa bermain bersama lagi. Itu ya. Yang kelima. Kelompok Nah, itu yang kelima. Di akhir cerita mengapa pohon apel menangis? Nah, apa dia akhir ceritanya? akhir mereka bersama. Akhir mereka Karena pohon apel bahagia bisa bersama anak laki-laki itu. Nah, itulah yang kalian diskusikan tadi. Itulah jawaban yang benar ya. Nah, sekarang matematika. akhirnya kelompok apa kan? Kita dulu ya. Potong bahan yang masih Nah, ini dia jawabannya tadi ya. Nah, sekarang perhatikan. apa beda? Tadi ada soal matematika. Ada dalam materi tadi tentang apa tadi materinya? Tentang Dayu mengumpulkan daun ke kering. Sekarang inilah dia. Kita Bapak bikin soal tadi 200 tambah 350 berapa jawabannya? 550. 550. Beneran. 350 ditambah 200 berapa jawabannya? 550. Nah, artinya ini adalah pertukaran ya, tetapi dengan hasil yang sama seperti yang dilakukan oleh Dayu tadi ya. Nah, kemudian jadi 350 200 ditambah 350 artinya sama dengan 350 ditambah 200 hasilnya tetap sama. Paham nggak? Nah, yang kedua kelompok berapa nih tadi? Kelompok 2. 500 ditambah 220 berapa dia jawabannya? 320. Iya, yang B 220 ditambah 500 berapa jawabannya? 320. Berarti tetap biarpun kamu ditukarkan tempatnya hasilnya tetap sama. Paham? Paham? Ya, kalau paham kita lanjutkan ya. Tepuk tangan dulu. Paham ini kakinya ya, jangan diangkat kakinya. Ya. Yang ini aja yang sana. Nah, sekarang kita masuk ke evaluasi individu. Ini yang Bapak nilai ya untuk satu orang. Soalnya Bapak akan kasih nilai soal perorangan ya. Nah, ini dia soalnya. Libur yang
Jangan ribut karena hasil diskusi dan kelompoknya sudah dilakukan. Sekarang Bapak ingin memberikan evaluasi individu. Apa itu evaluasi individu? Kan bingung ya? Evaluasi individu adalah soal tes untuk perorangan. Nah, ini dia. Dengan jawab sendiri, ya. Nah, kita bagikan. Nama kelas, nama. Bapak kasih waktu kurang lebih 15 menit ya. Kertas dengan ada yang di ini sama ya. Silakan dikerjakan. Ayo jangan ribut. Sebutkan 3 mata tumbuhan. Waktu kalian kurang lebih 15 menit. Ayo cepat ya. Sudah. Kerjakan dengan baik-baik ya. Balikin uang. Dibalik salah ketemu itu 4 3, 2, 4 pas ini berapa? 4 ini yang nomor Ini 23. yang nomor tuh. Ini 4, 2, 3 bukan 3, Ini, 2, 4 ini. berbalik ini. Coba lihat soal ini. Nah ini lihat 200 ditambah 3, 2, 4 bukan 4, 2, 3. Ulang ya. Ulang apa? Nova
Gimana yang jawab ini? Itu maka tadi ada disebut dengan pertukaran dengan jumlah yang sama. Misalkan ini kan 234, dapatnya berapa di sini? Ya, kemudian dibalik lagi 300 ditambah 324 ditambah 200. Coba jawabannya. 24. Ya. Jadi katanya ini tambah ini hasilnya sama dengan tetap ini tambah ini ya tadi di kelompok itu. Oh, Pak. Nah, ini hasilnya tetap sama, maka sudah dikerjakan di kelompok tadi. Ya, yang ini dibikin di sini, ini dibikin di sini. Tambah. Tambah. Dan 3. Sudah, Pak. nomor 3 itu hasilnya yang ini ya, yang ini sama ini kan ditulis di sini, kemudian ini di sini lagi. Hasilnya sama artinya sama ya. Sudah, bikin lagi waktunya. Ayo sedikit lagi waktunya. Ini, Pak. 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 Pak, saya Pak. Nah ini kan sama artinya, ini sama artinya, ini. Pak, sudah, Pak. 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 Ya kalau sudah tunggu dulu. Sudah? Belum, Pak. Yang sudah diam ya. Sudah. Nah. Ya. Kalau sudah yang sudah dikumpulkan. Satu aja. Yang sudah dikumpulkan. Nah, pelan-pelan ya. Ya.
membuat kesimpulan bersama-sama kita ya. Ya, Pak. Manfaat tumbuhan bagi manusia yaitu Kesimpulan. kesimpulan coba diperhatikan di depan. Nah, ini lihat manfaat tumbuhan bagi manusia. Jadi kesimpulannya sebagai sumber makanan, untuk bahan baku industri, untuk peralatan rumah tangga, untuk membuat bahan pakaian, untuk warna alami dan kesehatan. Dan itu dari inti pembelajaran kita. Sekarang Bapak mau tanya, apakah anak-anak semua senang belajar tentang manfaat tumbuhan bagi manusia? Senang tidak? Ya. Senang nggak? Bagaimana dengan proses pembelajarannya? Senang tidak? Ya, sekarang Bapak tanya lagi, apa saja yang kita pelajari tadi dari pengembangan tumbuhan berikutnya? Ya, dari pohon apel itu apa yang kita dapat tadi? Suatu persahabatan. Apa lagi yang kita dapat dari pembelajaran ini? Apa lagi? Manfaat tumbuhan bagi manusia. Itu ya yang kita dapat ya. Kemudian persahabatan, kemudian apa lagi? Pertukaran atau penjumlahan yang sama. Sekarang Bapak mau bertanya, apakah kalian paham dengan materi yang Bapak sampaikan tadi? Betul. Paham nggak? Iya. Bagaimana caranya agar kalian dapat memahami materinya? Ayo. Apa? Memahami cerita, lebih belajar, lebih giat lah. Tentang pemahaman pemanfaatan tumbuhan bagi manusia. Sekarang sebelum kita menutupi pelajaran, ya, Bapak minta satu orang siswa untuk berdoa. Siapa yang mau ambil dari berdoa? Nova, ya silakan Pak. Doa penutup kita ya. Jangan lupa bikin temanya. Karena kita sudah mengakhiri pelajaran. Iya. Sekarang pelajaran kita sudah selesai. Selamat siang dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya.
Demikian video pembelajaran yang sudah saya laksanakan bersama peserta didik kelas 3 SDN Teluk Jalo 1, Kecamatan Sumber Beritu, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.